Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar buku The Third Door nih, karya Alex Banayan. Pernah nggak sih ngerasa kalau mau sukses itu kayak mau masuk klub malam yang eksklusif banget? Ada pintu pertama, antriannya panjang, 99% orang ngantri di situ. Terus ada pintu kedua, jalur VIP lah, buat miliarder, selebritis. Nah, tapi buku ini nunjukin ada pintu ketiga, tapi ini bukan jalan pintas yang gampang ya. Justru sebaliknya, meski keluar antrian, lari ke gang belakang, gedor-gedor pintu ratusan kali, mungkin pecahin jendela atau nyelinap lewat dapur. Intinya gitu, selalu ada cara lain, cara yang nggak biasa yang dipakai orang kayak Bill Gates atau Steven Spielberg pas awal-awal banget mereka mulai. Penulisnya sendiri, si Alex ini, mulainya pas dia masih mahasiswa. Bosan katanya sama jalur kedokteran yang, ya gitu deh, kayak udah seharusnya gitu. Dia jadi penasaran banget gimana sih orang-orang paling sukses di dunia itu memulai langkah pertama mereka. Pas sebelum mereka terkenal itu loh. Yuk kita telusuri bareng perjalanan uniknya Alex ini dan kita coba gali pola pikir pintu ketiga ini buat Anda. Perjalanan Alex ini mulainya klasik banget. Ragu di kamar asrama, lihat langit-langit, mikir, ini hidup gue mau dibawa kemana sih? Dia butuh dana kan buat misinya wawancara orang-orang sukses. Tapi caranya gila banget, bukan cari sponsor biasa. Dia nekat ikut kuis, The Price is Right, menang besar, dapat perahu layar segala macam. Terus dijual buat modal awal. Unik banget kan caranya? Modal dari kuis TV coba. Iya, benar-benar contoh pintu ketiga dari detik pertama ya. Modal nekat itu yang bawa dia ke petualangan yang penuh lika-liku. Dia jadi belajar kalau mau deketin orang sukses tuh seringnya perlu orang dalam. Semacam koneksi lah di lingkaran dalam mereka yang bisa bukain jalan. Mirip kayak pengalaman Spielberg waktu muda dibantu sama Chuck Silvers di Universal Studios kan. Tapi ya jangan dikira gampang, perjalanannya penuh penolakan, banyak jalan buntu juga. Oke, tapi kan nggak semua orang punya orang dalam gitu ya. Terus gimana dong? Apa ada mentor atau orang lain yang ngasih pencerahan gitu? Elliot ini ngasih beberapa aturan main penting. Pertama, act like you belong. Jadi bersikap aja seolah-olah kamu tuh memang pantas ada di situ. Kedua, mystery makes history. Jangan terlalu umbar ini itu di sosmed, biar orang penasaran. Dan ketiga, adventures only happen to the adventurous. Petualangan itu ya cuma buat orang yang berani nyari. Elliot juga nekenin pentingnya ngubah pengalaman hidup jadi cerita yang menarik. Kedengerannya simpel tapi dalam ya. Sikap pantas, jaga misteri dikit, berani bertualang. Tapi apa cuma itu? Pas lagi susah banget gitu, gimana soal mentalnya? Ketahanannya? Banget sampai rasanya sakit. Ini bukan cuma soal taktik, tapi lebih ke daya tahan mental yang, wah luar biasa pas ngadepin kesulitan terus-terusan. Wah, hidden reservoir. Kedengarannya intens banget ya. Tapi di sisi lain ada juga pelajaran yang kayaknya lebih sederhana, tapi efeknya gede juga kan? Kayak dari CEO Zappos, Tony Hsieh itu. Betul sekali, simple tapi ngena. Waktu Alex tanya kenapa sih karyawan Zappos nggak bisa magang sehari ikutin Tony, jawabannya simple banget. Tony bilang, saya sih mau aja tapi nggak ada yang pernah minta. Kadang, pintu ketiga itu cuma butuh keberanian buat nanya aja. Kontras banget ya sama daya tahan ekstrim ala Sugar Ray tadi. Menarik sih. Berani nanya versus daya tahan super, tapi kalau udah berani dan tahan banting, fokus juga penting banget kan? Gimana soal pelajaran dari Warren Buffett sama avoidance list-nya? Walaupun katanya pertemuan Alex sama Buffett di rapat pemegang saham agak memalukan ya? Haha, iya, ada momen kikuknya, tapi jadi pelajaran berharga. Konsep avoidance list dari Buffett itu kuat banget. Jadi, tulis 25 tujuan, pilih 5 yang paling top. Terus secara aktif hindari yang 20 lainnya. Meskipun kelihatannya menarik, tetap hindari. Ini soal fokus yang tajam banget. Pelajaran ini nyambung juga sama apa yang dibilang temennya, Brandon. You can out Amazon. Maksudnya, jangan cuma niru strategi raksasa, tapi temukan kekuatan unik kamu sendiri. Balik lagi ke pintu ketiga yang sifatnya personal gitu. Fokus ke kekuatan unik ya? Ini nyambung juga dong sama definisi sukses yang bisa beda-beda buat tiap orang? Kayak yang Alex pelajari dari salah satu pendiri Apple, Steve Wozniak. Tepat sekali. Wozniak kan milih tetap jadi insinyur aja karena itu yang bikin dia bahagia. Bukan ngejar posisi eksekutif paling tinggi. Sukses itu ya ukurannya kita sendiri yang nentuin. Ini dikuatin lagi sama Pitbull, rapper itu loh. Dia punya ide selalu jadi anak magang.
Meskipun udah di puncak karir, tetap rendah hati, terus belajar kayak baru mulai. Ini soal jaga rasa haus ilmu sama kerendahan hati. Selalu belajar ya. Mungkin ini nyambung ke pelajaran yang paling dalam kali ya dari Quincy Jones, produser musik legendaris itu, yang soal kesalahan. Iya, mungkin ini puncaknya nih. Quincy Jones bilang, "Your mistakes are your greatest gift." Kesalahanmu itu hadiah terbesarmu. Pertumbuhan sejati itu datangnya dari kesalahan. Alex akhirnya sadar, ternyata bukan wawancara sama Bill Gates yang jadi tujuan utamanya, cawan sucinya, tapi justru semua kesalahan, semua jatuh bangun, semua pertumbuhan selama perjalanan itulah intinya. Esensi pintu ketiga itu ya ada di prosesnya. Jadi pilihan-pilihan kecil di tengah kesulitan itu ya yang ngebentuk kita. Kayak Kilu yang milih key time, Sugar Ray milih lari ngejar bus, Gates milih angkat telepon meskipun takut. Persis, ujung-ujungnya buku ini bilang kalau pilihan kita lah yang nunjukin siapa kita sebenarnya. Jauh lebih penting dari bakat bawaan. Pilihan buat cari jalan lain, pilihan buat bertahan, buat bertanya, buat fokus, buat belajar dari salah. Nah, itulah yang ngebuka pintu ketiga. Jadi pintu ketiga ini bukan cuma sekedar trik biar bisa masuk gitu ya, tapi lebih ke sebuah mindset. Keberanian buat keluar jalur, gigih pas ditolak, kreatif cari solusi, dan yang paling penting, pertumbuhan diri lewat tantangan itu. Perjalanan Alex ini jadi bukti kalau ngejar mimpi itu seringnya nggak lurus jalannya. Penuh kodok yang mesti dicium dulu sebelum ketemu pangeran, pinjam istilahnya Dean Kamen. Kegagalan sama kesalahan itu bukan akhir cerita, tapi justru jadi bahan bakar buat nemuin pintu ketiga Anda sendiri. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih. Dalam hidup atau karir Anda sekarang, ada nggak sih pintu ketiga yang mungkin tersembunyi dan belum Anda lihat? Atau gimana caranya Anda bisa mulai ngelihat kesalahan itu bukan sebagai kegagalan total, tapi mungkin sebagai hadiah berharga dalam perjalanan Anda? Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.